Ambil sisa waktunya, ambil sisa nafasnya yang sudah berat itu. Jangan sisakan setetes pun energi di raga ini. Pindahkan semuanya ke rumah saya, ke tubuh Luciana yang sedang menunggu. Biarkan ibu ini tidur selamanya, asalkan anakku bisa bangun dan berlari lagi. Satu nafas darimu, satu detak untuk anakku. Jangan melawan, Bu. Relakan saja. Di sana lebih indah dan di sini Luciana lebih butuh nyawa ini daripada ibu. Sedikit lagi ya, sedikit lagi. Pagi-pagi sudah melamun di depan AI Jasa. Dok, kenapa? Merasa bangga atau malah merasa beban? Karena tanggung jawab kita makin berat. Dokter Seno, enggak, cuma lagi mikir aja. Rasanya baru kemarin saya lulus, tiba-tiba sudah 3 tahun dinas di sini. Waktu jalan cepat banget ya. Ya begitulah, tapi saya akui Dokter Arya ini hebat. Pasien-pasien yang ditangani Dokter Arya itu meskipun banyak yang nggak tertolong karena penyakit berat, mereka terlihat tenang. Performa dokter juga stabil di sini. Saya cuma berusaha memberikan yang terbaik, Mas. Kadang medis juga punya batasan, tapi saya selalu coba cara lain supaya mereka nggak menderita. Bagus. Oh iya, nanti ada pasien rujukan baru di Bangsa Mati. Dokter Arya yang pegang ya. Saya dengar dia sebatang kara, jadi mungkin butuh perhatian lebih dari dokter. Sebatang kara, nggak ada keluarga sama sekali. Baik dok, biar saya yang urus. Pasien yang seperti itu memang lebih pas kalau saya yang tangani langsung. Kenapa aku nggak sembuh-sembuh? Teman-teman di luar udah mulai sekolah lagi ya? Sabar ya nak, teman-temanmu cuma berangkat duluan. Nanti kalau udah waktunya, Luciana pasti bakal nyusul. Ayah sudah nemu obat yang paling manjur buat Luciana. Tapi badanku rasanya aneh ya. Kayak ada yang narik-narik di dalam sini. Dingin banget. Ayah nggak pergi lagi kan malam ini? Ayah harus ke rumah sakit sebentar lagi. Ayah kerja buat cari kesehatan buat Luciana. Kamu ingat kan, kemarin setelah ayah pulang kerja, Luciana sempat bisa duduk dan makan bubur ayam banyak. Iya, tapi setiap pagi rasanya sakitnya balik lagi ayah. Aku takut kalau tidur, aku nggak bangun lagi. Dengar ayah nggak akan biarkan itu terjadi. Nggak akan, biarpun medis bilang nggak mungkin, ayah bakal cari cara apapun Luciana. Cukup bertahan aja, biar ayah yang tanggung sisanya. Malam ini ayah janji, Luciana bakal merasa jauh lebih baik dari kemarin. Iya ayah. Sekarang kamu tidur, istirahat ya. Dengan ini aku akan lakukan apapun, semua ini demi anakku. Malam bu, belum istirahat. Udara di koridor ini nggak baik buat paru-paru ibu, apalagi jam segini. Dokter, belum dok. Saya cuma nunggu anak saya. Katanya mau datang setelah kerja, tapi sampai sekarang kok belum ada ya? Ibu datang sendirian dari sore tadi. Nggak ada keluarga lain atau tetangga yang nungguin di sini? Cuma anak saya satu-satunya dok. Suami saya sudah lama nggak ada. Mungkin anak saya lagi lembur, atau mungkin dia lupa kalau ibunya masih di sini. Kasihan sekali kalau ibu harus nunggu di tempat dingin begini tanpa kepastian. Bagaimana kalau ikut saya aja? Kemana dok? Kita ke ruang observasi khusus di belakang. Di sana lebih hangat, kasurnya lebih empuk, dan saya bisa kasih ibu vitamin supaya badannya nggak terasa berat lagi. Tapi nanti kalau anak saya datang bagaimana dok? Jangan khawatir, nanti saya tinggalkan pesan buat suster juga. Sekarang yang penting ibu nyaman dulu. Kita cari tempat yang sangat tenang. Di sana nggak akan ada yang ganggu.
Maafkan saya Bu, anak ibu mungkin gak akan datang, tapi ibu jangan sedih. Hidup ibu yang tinggal sedikit lagi ini bakal saya bikin jadi jauh lebih bermanfaat. Ibu bakal jadi pahlawan buat anak saya. Ambil sisa waktunya, ambil sisa nafasnya yang sudah berat itu. Jangan sisakan setetes pun energi di raga ini. Pindahkan semuanya ke rumah saya, ke tubuh Luciana yang sedang menunggu. Biarkan ibu ini tidur selamanya, asalkan anakku bisa bangun dan berlari lagi. Satu nafas darimu, satu detak untuk anakku. Jangan melawan Bu, relakan saja. Di sana lebih indah, dan di sini Luciana lebih butuh nyawa ini daripada ibu. Sedikit lagi ya, sedikit lagi. Hahaha, ini baru awal. Aku harus mengumpulkan nyawa yang lain. Mbak Nika, denger nggak? Kayak ada suara orang yang bisik-bisik dari arah ruang operasi. Paling juga suara angin atau pipa air yang lama, Sally. Rumah sakit tua begini memang banyak suaranya, jangan dipikirin. Bukan Mbak, ini beda. Suaranya itu kayak orang manggil-manggil nama Dokter Arya. Suaranya parau banget, kayak orang yang tenggorokannya kering. Coba deh dengerin benar-benar. Iya, kok bener ya? Tapi Dokter Arya kan udah bilang mau pulang 1 jam yang lalu setelah ngantar pasien ke ruang observasi belakang. Tapi saya tadi lihat lampunya masih nyala merah Mbak. Yang bener Mbak. Iya Mbak, terus baunya aneh, kayak bau dupa tapi kecampur bau amis yang menyengat banget sampai ke sini. Saya jadi kepikiran sama nenek yang tadi dibawa Dokter Arya. Kok sampai sekarang belum dipindah ke bangsal ya? Sudah jangan bikin saya takut. Dokter Arya itu orangnya telaten. Mungkin dia lagi observasi mandiri. Tapi mending kita nggak usah kesana dulu deh ya, kalau nggak dipanggil. Malam Mbak Reina, belum tidur. Saya cuma mau cek tekanan darah sebentar. Dokter ngapain di sini jam segini? Tadi perawat bilang pemeriksaan udah selesai. Saya cuma mau memastikan keadaan Mbak aja. Mbak kan nggak ada yang nunggu malam ini, jadi saya harus lebih perhatian. Saya punya obat baru supaya Mbak bisa istirahat lebih nyenyak, selamanya nggak sakit lagi. Dokter, siapa itu? Di belakang dokter itu siapa? Jangan halusinasi Mbak, di sini cuma ada saya dan Mbak Reina. Enggak, itu ada orang tinggi banget, badannya hitam, mukanya hancur. Dia lagi berdiri di pojok sambil ngitung pakai jari. Dia natap saya, Dok. Dia bilang giliran saya sekarang. Tenang Reina, itu cuma bayangan dari lampu yang rusak. Fokus aja ke saya. Lihat mata saya yang semuanya bakal baik-baik aja setelah ini. Sakitnya bakal hilang, Mbak. Jangan sentuh saya. Dokter bawa setan itu pergi dari sini. Pergi, suster. Tolong, ada yang mau bunuh saya. Duh, kenapa lagi nih? Padahal kabelnya baru diganti bulan kemarin. Masa kerusak lagi barengan? Kenapa bang? Wah, kok layarnya jadi garis-garis semua gitu? Itu di kamera lorong bedah kok ada bayangan hitam lewat. Bentar, itu bukan bayangan biasa Ton. Kayak orang tapi jalannya nggak napak. Lihat deh dia lewatin pintu yang dikunci tapi nggak ngebuka pintu loh. Loh, kok layarnya jadi merah semua? Bang, lihat monitor nomor 4. Itu Dokter Arya bukan? Dia berdiri diam aja di depan ruang operasi. Tapi kok kepalanya miring ke samping sampai patah gitu. Astagfirullah, gak cuma satu Ton. Lihatin monitor lain. Banyak orang pucat lagi merayap di langit-langit koridor. Mereka semua menuju ke ruangan yang sama.
Luciana, ayah di sini nak. Tahan. Luciana, ini pasti cuma reaksi obatnya. Ayah udah kasih kamu nyawa baru tadi. Ah, panas ya. Di dalam dadaku ada yang bakar. Terus mereka di sini ya. Orang-orang itu mereka bilang ayah pencuri. Enggak nak, ayah nggak mencuri. Ayah cuma meminjam. Ayah lakukan ini supaya kamu tetap sama ayah. Kamu jangan dengerin mereka. Satu nafas, satu detak, tapi utang harus dibayar, Arya. Kami datang untuk mengambil kembali punya kami. Luciana, kamu ngomong apa nak? Itu bukan suara kamu, Luciana. Buka, siapa di luar? Buka pintunya. Saya belum selesai. Luciana masih butuh waktu. Waktu siapa lagi yang mau kamu curi, dokter? Waktu kami sudah habis karena tanganmu. Saya terpaksa. Anak saya sedang sekarat. Kalian itu sudah tua, sudah sakit-sakitan. Saya cuma ngambil susah umur kalian yang nggak seberapa itu. Enggak seberapa katamu. Itu adalah waktu yang aku punya untuk menunggu anakmu datang. Waktu yang kamu rampas tanpa izin. Sekarang siapa yang bakal menanggung dosamu? Ah, pergi. Kalian sudah mati. Harusnya kalian tenang di sana. Jangan ganggu saya. Kami nggak bisa tenang karena nyawa kami terjebak di tubuh anakmu. Kami datang untuk menjemput milik kami. Tolong, siapapun. Dokter Seno, tolong saya. Dokter Arya, kenapa menangis di lantai? Bukannya dokter bilang semuanya bakal baik-baik aja. Nika, syukurlah kamu di sini. Tolong saya. Mereka mengejar saya. Panggil ambulans buat anak saya sekarang. Anak dokter, tadi saya dengar kabar dari dokter katanya nafasnya sudah berhenti sebentar. Ritualnya gagal ya dok. Ternyata nyawa manusia bukan barang yang bisa dipinjam-pinjam. Aku salah. Aku pikir aku bisa menang melawan takdir. Aku cuma mau jadi ayah yang baik buat Luciana. Kenapa harus begini jalannya? Karena kamu nggak menyelamatkan dia, Arya. Kamu cuma memperlama penderitaannya dengan penderitaan orang lain. Sekarang bayar bunganya. Astagfirullah, Dokter Arya, Mas. Dokter Seno, lihat wajahnya, matanya terbuka, tapi kayak dia melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Sebelum napasnya berhenti, tangannya kenapa mencengkram dadanya sendiri sampai begitu? Sudah dingin, Sel. Dia sudah nggak ada. Tapi lihat ini, di lantai sekitar tubuhnya. Kenapa banyak jejak tangan anak kecil dari darah? Padahal semalam nggak ada pasien anak dari area sini. Tadi saya baru saja dapat telepon dari orang rumah dokter Arya, Mas. Anaknya, Luciana, meninggal dunia tepat jam 3 pagi tadi. Jam yang sama saat alarm jantung di rumah sakit ini berbunyi semua. Mereka meninggal di waktu yang persis sama. Dia terlalu memaksakan kehendak. Saya selalu curiga ada yang disembunyikan di balik ijazah dan jas putihnya ini. Ternyata dia bukan cuma memalsukan statusnya, tapi dia mencoba memalsukan takdir. Kasihan kamu, Arya. Dosamu nggak cuma membunuh orang lain, tapi juga membunuh harapanmu sendiri. Halo, siapa di sana? Mbak Sally? Dokter Seno? Dokter,
Itu dokter siapa ya? Maaf dok, area ini sudah mau dibersihkan. Dokter butuh sesuatu. Masih ada yang bisa dipinjam. Sedikit saja demi Luciana. Apa? Dokter ngomong apa? Saya nggak dengar jelas. Tong! Ada setan jas putih! Lantai rumah sakit itu tidak akan pernah benar-benar bersih. Jejak darah mungkin bisa dipel, tapi dosa dokter Arya tertinggal di setiap sudut dindingnya. Dia akan terus berkeliling, menjadi abadi dalam rasa bersalah, mencari nyawa yang tak akan pernah bisa ia temukan untuk menebus nyawa anak